Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran berbicara kreatif untuk siswa MI dan SD. Sebelum itu, kami akan mengajak kalian semua untuk beryel-yel bersama sebelum mendengarkan penjelasan materi dari kami. Mana di mana ruang kuliahmu? Ruang kuliahku di 110. PGMIC inilah kita, semangat belajar supaya jadi pintar. PGMIC oi oi, PGMIC oi oi, PGMIC rajin dan bergembira. PGMIC oi oi, PGMIC oi oi, PGMIC rajin dan bergembira. PGMIC semangat luar biasa, Allahu Akbar. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran berbicara kreatif MI dan SD. Yang pertama, hakikat evaluasi pembelajaran kreatif. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penaksiran atau penilaian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi ini merupakan penilaian dalam rangka mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dan penilaian merupakan dua kegiatan yang berkaitan erat. Penilaian tidak dapat dilakukan tanpa didahului dengan kegiatan pengukuran. Contohnya sederhana, ketika kita membandingkan dua benda, penimbangan terhadap dua benda tersebut menggunakan timbangan alat ukur. Selanjutnya, diambilnya keputusan manakah benda yang paling berat berdasarkan hasil pengukuran yang disebut dengan penilaian. Dasar membuat keputusan pemilihan adalah berat benda, sehingga kriteria untuk membuat keputusan berdasarkan hasil pengukuran adalah berat. Evaluasi menyangkut pemeriksaan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari proses kegiatan dalam mencapai tujuannya. Tujuan ini dibentuk dari keseluruhan proses kegiatan yang melibatkan komponen-komponen kegiatan. Evaluasi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan hasil dan proses. Pada evaluasi hasil, pemeriksaan berdasarkan hasil dengan melihat pencapaian tujuan. Sementara dalam evaluasi proses, evaluasi tersebut dilakukan atas seluruh komponen dan proses yang terlibat dalam menghasilkan hasil kegiatan tersebut. Tujuan utama evaluasi pembelajaran sebagai sejumlah informasi atau data tentang jasa, nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses belajar. Adapun fungsi evaluasi dalam pembelajaran diantaranya sebagai penempatan dan seleksi, dan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penempatan siswa. Penempatan siswa ini mengacu pada pribadi yang memiliki karakteristik yang unik dan khas. Keunikan dan kekhasan itu dalam pembelajaran memerlukan layanan pendidikan yang berbeda, di mana layanan pendidikan itu seharusnya diberikan juga berbeda-beda. Setiap individu membutuhkan guru, sarana pembelajaran, fasilitas, buku teks, kurikulum. Maka akan dirumuskan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dengan pengelompokan siswa dalam satu kelas dengan karakteristik yang serupa dan kebutuhan yang hampir sama. Oleh karenanya, pendidikan ini tidak dilakukan secara individual, tapi secara klaksikal, di mana peserta didik dikelompokkan ke dalam kelas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Penempatan siswa ke dalam kelompok kelas berdasarkan hasil pengukuran tes. Misalnya seperti di SMA, tes penempatan digunakan untuk mengelompokkan siswa menurut jurusan IPA, IPS atau bahasa. Yang kedua yaitu seleksi.
seleksi calon siswa agar mendapatkan siswa yang terbaik untuk diterima. Siswa yang baik di sini yang dimaksud yaitu siswa yang diprediksikan akan berhasil mengikuti program pendidikan sekiranya diterima dan mengikuti program tersebut. Sebaliknya, seleksi akan menolak siswa yang diperkirakan akan gagal seandainya diberi kesempatan mengikuti program. Dalam mengambil keputusan tentang orang yang akan diterima ataupun ditolak, dalam proses seleksi harus digunakan tes yang tepat, yaitu tes yang dapat meramalkan dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu pada masa yang akan datang dengan resiko yang terendah. Seleksi berarti membuat prediksi. Seleksi dikatakan efektif apabila siswa yang diterima memang berhasil mengikuti program tersebut dan siswa yang ditolak memang gagal. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi hasil belajar berbicara kreatif. Teknik evaluasi hasil berbicara kreatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Contohnya seperti tujuan menyusun lembar pengamatan adalah untuk mengetahui aktivitas belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membuat kisi-kisi yang berisi tentang perincian variabel dan proses instrumen yang akan digunakan. Untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan ini dikembangkan dari kisi-kisi objek yang akan dievaluasi. Yang ketiga yaitu membuat butir-butir instrumen. Sesudah kisi-kisi tersusun, maka langkah selanjutnya adalah membuat butir-butir instrumen tersebut. Yang keempat, menyunting instrumen. Hal yang dilakukan pada tahap ini meliputi yang pertama yaitu mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki evaluator untuk mempermudah pengolahan data. Yang kedua, menuliskan petunjuk pengisian, identitas, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat pengantar permohonan pengisian angket yang telah diberikan kepada orang lain atau pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan lembar pengamatan. Cukup membuat identitas yang menunjuk pada sumber data dan identitas pengisi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah alat-alat evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran berbicara kreatif. Nah, dalam evaluasi ini yang sering digunakan ada 3 alat. Alat yang pertama yaitu lembar pengamatan lapangan dan alat perekam. Nah, media ini berfungsi sebagai perekam dan juga sebagai bukti validitas untuk mengolah data. Alat yang kedua yaitu rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini lebih sering digunakan untuk mengevaluasi. Rubrik penilaian ini memperhatikan aspek non-kean dan lebih menitik beratkan keterampilan bahasa, di mana prakteknya mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan verbal atau berbicara. Alat yang ketiga yaitu media pencatat. Teknik yang dapat digunakan dalam media pencatat ini seperti bercerita, diskusi, dan berpidato. Nah, itu dicatat menjadi satu sebagai evaluasi berbicara kreatif saat berlangsung. Selanjutnya adalah hasil wawancara di SDN 2 Menganti tentang evaluasi dalam pembelajaran berbicara kreatif. Berdasarkan hasil wawancara kami secara online, SDN 2 Menganti tersebut sudah lama menerapkan evaluasi dalam pembelajaran berbicara kreatif yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan atau hasil belajar pada siswa. Nah, selanjutnya untuk teknik evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran berbicara kreatif, di SDN 2 Menganti ini menerapkan 4 teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik berbicara berdasarkan gambar. Teknik yang kedua yaitu teknik wawancara. Teknik yang ketiga yaitu teknik bercerita. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik diskusi.
Nah, selanjutnya adalah alat-alat apa saja yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran berbicara kreatif. Di SDN 2 Menganti menerapkan 3 alat, yaitu yang pertama buku cerita anak, yang kedua adalah gambar-gambar yang menarik, dan yang ketiga adalah nonton bareng video atau film di laptop atau di layar yang sesuai dengan mata pelajarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.